Loh, kan baru dipakai sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampitsus harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai kaidah hukum. Menurut Yusril, profesionalisme, transparansi, dan keadilan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Ia juga menekankan aparat penegak hukum harus bersikap ekstra hati-hati dalam menangani perkara tersebut agar proses penyidikan berjalan objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kasus dugaan kejadiannya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri dari kejaksaan, memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum. Ini merupakan satu ujian yang berat bagi kita, tapi sebagai satu kenyataan yang kita tidak dapat tolak dan kita bantah, dan karena itu harus dengan ketegaran, keberanian, dan keyakinan yang kuat bahwa hukum harus ditegakkan. Penguasaannya ada di klien kami, penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Berulang kali, Don Rito, tersangka korupsi di kasus yang menyeret nama ex-Jampitsus, lewat kuasa hukumnya mengakui jika uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg yang disita penyidik dalam penggeledahan di Sentul adalah miliknya. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, menjelaskan hal itu setelah kliennya menjalani proses pemeriksaan tersangka untuk pertama kalinya di Kejaksaan Agung kemarin. Don Rito menyebut sudah meminta izin kepada Febri untuk membuat brankas yang digunakan untuk menaruh uang falas dan emas. Kilogram emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Itu sudah 10 tahun informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idon untuk kantor yayasan. Itu duit yang diserahkan untuk kepentingan yayasan. Dalam rangka tadi. Diserahkan oleh seseorang. Ada beberapa pihak. Sebelumnya dalam penggeledahan, penyidik polisi juga sempat menemukan dan menyita foto keluarga mantan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari rumahnya di Sentul. Febri juga sempat mengakui rumah di Sentul adalah rumah pribadinya. Namun kemarin usai menjalani pemeriksaan, Febri melalui kuasa hukumnya Hotman Paris menyebut jika rumah tersebut adalah rumah hibah dari mertua untuk anaknya. Itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke, rumah mertuanya, tapi sudah lama dihibahkan ke cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya. Itu di BAP tadi ditulis. Bahkan itu ke cucunya kan tadi. Iya, cucu. Ke cucunya yaitu anak dari Febri. Itu sudah sertifikat namanya dan itu sudah jauh sebelum kasus Asabri. Jadi bukan rekayasa. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman menyebut, penyidik Kejagung harus menyelidiki aliran uang yang diklaim milik tersangka Don Rito digunakan untuk keperluan yayasan. Aliran uang ini harus dibuktikan apakah terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau tidak. Karena ini ada operator di luar, itu memang betul ya, dan salah satunya sudah menjadi tersangka Don Rito. Pertanyaannya, apakah tidak ada operator di dalamnya? Perusahaan itu adalah alat untuk melakukan kejahatan atau alat untuk mencuci uang hasil kejahatan, harta benda hasil kejahatan. Dua-duanya itu perlu untuk didalami. Kalau itu alat melakukan kejahatan ataupun alat untuk menyembunyikan hasil kejahatan, artinya korporasi ini juga perlu
untuk dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kini penyidik Kejagung telah menerima seluruh bukti uang dan emas hasil penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret salah satu mantan Jampitsus, Febri Adriansyah. Setelah sprindik baru diterbitkan, proses hukum yang menyeret ex-Jampitsus sebagai tersangka ini harus bisa dibuktikan di persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Misteri berangkas berisi ratusan miliar di Sentul kini bergeser sepenuhnya ke tersangka Don Rito. Usai ia mengaku semua barang bukti di Sentul adalah miliknya. Sementara kuasa hukum ex-Jampitsus Febri mempertanyakan status klien yang sudah jadi tersangka, sementara sang pemberi suap belum ditahan. Lalu bagaimana konstruksi pengusutan 3 kasus korupsi dan TPPU ini? Kita bahas bersama pakar hukum dan kepolisian, Anton Carlian, dan juga ada peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman. Pak Anton, Mas Zainur, selamat petang semua. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Anton terlebih dahulu bahwa kita sudah lihat Pak Anton kemarin Don Rito tiba di Kejaksaan Agung, digelandang ke hadapan publik dan langsung ditahan, tetapi berbeda dengan ex-Jampitsus yang bahkan belum menampakkan batang hidungnya. Apakah hal ini lazim untuk sebuah proses hukum, Pak Anton? Saya lebih menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pakar-pakar sebelumnya bahwa ini memang perlu ekstra hati-hati. Nah, di sini kenapa ada seolah-olah ada satu perlakuan yang diskriminatif? Nah, apakah perlakuan terhadap mantan Jampitsus dengan DR itu berbeda atau sama? Apakah saat ditetapkan tersangka kan minimal ada bukti permulaan yang cukup. Nah, di sini justru dari awal pun juga masyarakat publik agak pesimis, agak meragukan apabila hal ini ditangani oleh kejaksaan sebagai institusi awal tempat saudara ini berada. Di sini kita harus tetap punya semangat bahwa ini adalah memerangi korupsi, perang dengan korupsi. Betul. Tidak melindungi ya oknum-oknum tertentu. Nah, ini ada indikasi ya harus ada perlakuan yang sama. Oke, dan memang kemarin Kabid Humas Polda Metro Jaya juga sudah mendeklar, sudah menegaskan bahwa memang status tersangka dari Febri Adriansyah ini sudah sah tetapi tidak ditahan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang tersangka ini bisa ditahan atau tidak. Nanti bisa ditentukan statusnya apakah bisa ditahan atau tidak setelah diadakan pemeriksaan terhadap angkutan. Apakah nanti bisa membuktikan tuduhan-tuduhan karena TPPU ini adalah pembuktian terbalik dengan alat-alat bukti yang ada. Nah, apabila yang bersangkutan tidak bisa membuktikan semua yang sudah dipersangkakan kepada yang bersangkutan, bisa langsung diadakan penahanan. Jadi kemungkinan saudara FA ini belum ditahan karena belum apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau belum. Ini kemarin sebenarnya juga sudah disampaikan sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Saya ingin ke Mas Zainur melihat apa yang kemudian terjadi dalam proses hukum ini. Mas Zainur, apakah terlihat begitu ada hal-hal yang tidak lazim dalam proses hukum yang tengah berjalan? Ya, karena memang perkara ini dari awal justru tidak lazim ya. Mulai dari penyerahan di tahap penyidikan tetapi belum selesai, itu kan sudah tidak lazim, tidak ada dasar hukumnya di dalam KUHP. Yang kedua, perlakuan yang berbeda antara FA dengan DR, sesama tersangka, yang satu ditahan, yang satu tidak. Tentu memang penyidik punya kewenangan subjektif untuk menentukan apakah tersangka harus ditahan atau tidak. Tetapi menurut saya resiko yang lebih besar justru ada di FA. Bayangkan, ex-Jampitsus dengan jabatan yang sangat tinggi, pengetahuan hukum yang sangat mumpuni, power yang masih sangat berpengaruh. Menurut saya ini justru lebih perlu untuk ditahan daripada DR, atau setidak-tidaknya ya sama-sama ditahan. Itu saja ketika ada perlakuan yang berbeda sudah menunjukkan ada sesuatu. Apakah lebih karena ewo pakewo, karena FA ini adalah pejabat tinggi, sedangkan DR ini adalah orang biasa. Nah, kalau ada perlakuan yang berbeda, maka itu menunjukkan perkara ini
bermasalah dari depan sampai sekarang. Ketika Baik. sudah dilimpahkan di tahap penyidikan kepada Kejaksaan Agung pun perkara ini ternyata juga bermasalah sampai sekarang, gitu Mas. Oke, tidak hanya proses hukum Mas Zainur, tapi yang menarik juga pernyataan yang kemudian juga sudah disampaikan sebelumnya oleh kuasa hukum Don Rito yang mengklaim bahwa emas 74 kg termasuk uang senilai 476 miliar rupiah dengan berbagai falas asing di Sentul itu dimiliki dalam tanda kutip dan di bawah penguasaan dari Don Rito. Meskipun sebelumnya Febri Adriansyah mengakui rumah tersebut adalah rumah miliknya. Tanggapan Anda, Mas Zainur? Ya, penegakan hukum itu tidak bergantung kepada pengakuan dari seorang tersangka atau nantinya terdakwa. Oke. Ya, semua orang boleh mengatakan, oh itu emas saya, oh itu uang saya. Tetapi kan apa buktinya? Kalaupun memang uang dia atau emas dia, pertanyaannya diperoleh dari mana? Nah, di dalam pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang TPPU, ada pembalikan beban pembuktian. Ya, DR ini kalau ngaku-ngaku dia harus buktikan apakah dia nemu harta karun misalnya atau hasil bisnis misalnya. Logis nggak kalau dia punya uang segitu banyak? Apa bisnisnya? Berapa keuntungannya? Bagaimana laporan keuangannya? Bagaimana audit terhadap bisnisnya? Bagaimana SPT-nya? Ya, jadi ini semua akan dibuktikan, akan diuji nantinya di depan persidangan. Nah, concern saya adalah ya keterangan-keterangan dari kuasa hukum itu tidak perlu kemudian harus membuat gentar baik dari sisi penyidik atau membingungkan masyarakat. Sudah merupakan tugas dari pembela hukum untuk membela kepentingan klien termasuk membuat tabur perkara, mempengaruhi opini publik sehingga tujuan akhirnya tentu adalah agar klien bisa bebas dari jeratan hukum. Tapi kalau menurut saya ini semua tidak mudah untuk untuk dikibulin gitu ya. Kenapa? Karena pasti penyidik sebelumnya pun dari Polri sudah punya informasi nexus ya, hubungan antara DR dengan FA, komunikasi digital mereka, ya mulai dari kegiatan bisnis bersama mereka, termasuk juga aliran-aliran dana di antara mereka. Dan juga yang paling penting adalah karena ini diduga terkait dengan perkara-perkara yang ditangani oleh Jampitsus, yaitu perkara Asabri, perkara lain-lain, itu kemudian nanti akan dilihat ini DR ini dapat uang dari mana, kan dugaannya dari perkara-perkara yang dihandle oleh pihak kejaksaan. Uang termasuk juga kepemilikan emas ini yang memang harus didalami. Saya ingin ke Pak Anton, bahwa pengakuan Don Rito ini dalam tanda kutip cukup menarik perhatian ya, karena meskipun mengklaim bahwa kepemilikan emas ataupun uang tersebut digunakan untuk yayasan, tetapi kita tidak bisa mengaburkan fakta bahwa rumah tersebut milik ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Bahkan ada foto keluarga di sana. Bagaimana penyidik Kejaksaan Agung mendalami pengakuan ini, Pak Anton? Saya rasa ya tidak sesederhana itulah gitu kan. Dan para penyidik pun juga jangan terjebak dengan skenario keterangan terdakwa atau tersangka. Ini hanya salah satu dari alat bukti saja, yaitu keterangan terdakwa. Di mana kalau terdakwa tersangka ini kan cenderung untuk ngeles lah, cenderung untuk mengingkari. Ini kan kita bisa lihat adanya barang bukti tersebut sangat-sangat janggal. Apabila memang misalkan uang itu ada di sana, bagaimana dengan LHKPN yang ada? Apakah sesuai? Tidak. Tadi juga bagaimana pajaknya? Juga demikian juga dengan emas misalkan. Apakah emas itu ada cap atau tidak? Karena kalau tidak ada cap, otomatis itu pun juga adalah gol emas yang ilegal. Karena kalau emas legal itu jelas ada bondnya, ada apa-apanya. Belum tadi tentang aliran dana, alur dana, follow the money itu sendiri, itu maaf saja penyidik sebelumnya Polri itu ini sudah 6 tahun loh, jadi sudah terekam dengan jelas. Jadi karena ini kasus blackout, jadi jangan black-blackan gitu kan, lebih baik blak-blakan saja gitu kan, karena nanti makin mengingkari itu akan makin menyulitkan daripada ya tersangka itu sendiri. Dan juga hal-hal lain, misalkan ini ada kejanggalan atau ketidakwajaran, karena biasanya saya kalau menyidik itu diawali kejanggalan ini kan untuk bisnis. Kalau disimpan saja 74 kg emas dengan 543 miliar itu perlu didepositkan, kan apa susahnya? Kalau memang uang legal depositkan aja,
Apa mesti disembunyikan di brankas? Itu Baik. per bulan itu bisa dapat 2 M. Oke. Apa yayasan tidak ingin punya profit? Oke. Nah, ini pun ada kejanggalan-kejanggalan yang memang ya tidak sesederhana itu. Tidak Silakan sesederhana saja. itu ya, Pak Anton ya. Saya ingin ke Sesederhana itu. Baik, saya ingin ke Mas Zainur bahwa kita sudah membuka fakta yang kemudian tertuang ya ataupun terlihat dan juga sudah disampaikan oleh sejumlah pihak, tapi pertanyaannya menurut Anda Mas Zainur, apakah pengakuan Don Rito ini berpotensi menghilangkan unsur pidana terhadap ex Jampitsus? Sama sekali tidak ya. Oke. Kenapa? Karena pengakuan itu bukan satu-satunya alat bukti. Alat bukti yang sudah dikumpulkan saya percaya sudah banyak ya. Kenapa penyidik kepolisian berani menetapkan FA dan DR sebagai tersangka? Karena sudah ada 2 alat bukti. Nah, alat-alat bukti yang lain itulah yang akan digunakan oleh penyidik untuk dapat menjerat sehingga nantinya bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan. Ya tadi ya misalnya ya, tidak semudah itu orang mengaku sebagai pemilik dari satu benda gitu ya. Oke, memang kalau memang itu adalah milik DR, pertanyaannya DR dari mana? Nah, DR dari mana itu ada bukti yang harus ditunjukkan oleh DR itu sendiri. Kalau DR tidak dapat membuktikan dengan meyakinkan, dengan logis, ya tentu itu tidak akan diterima oleh majelis hakim. Nah, karena pembuktian untuk TPPU itu terbalik, maka kemudian nanti ketika gagal membuktikan, maka si terdakwa akan diputus bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang gitu. Nah, memang nanti yang akan lebih menantang lagi adalah ketika perkara terkait dengan korupsinya gitu. Karena kalau korupsi itu harus dibuktikan apakah ini adalah pemerasan ataukah ini adalah suap gitu ya. Kalau pemerasan itu unsur utamanya adalah bentuk paksaan. Kalau suap itu adalah meeting of mind, kesamaan maksud antara pemberi dan penerima untuk satu urusan tertentu. Nah, ini nanti akan menarik karena ini kan terkait dengan kasus Asabri gitu ya, atau Jiwasraya, atau juga kasus-kasus yang lain. Ini adalah perkara memeras pihak-pihak di dalam perkara Asabri itu kah? Ataukah ini mengambil barang bukti kah? Atau ini setoran? Atau ini seperti apa? Itu nanti sangat menarik gitu ya. Dan kalau memang itu terkait dengan perkara yang berlangsung di Kejaksaan Agung, khususnya di Jampitsus, maka penyidik nanti akan punya tantangan. Ya, 9 orang yang ditunjuk di dalam tim penyidik ini nanti akan punya tantangan untuk membongkar penanganan perkara di Jampitsus. Ya. Jadi kalau tidak dibongkar penanganan perkaranya, maka tidak bisa. Nah, itu harus dimulai dari apa? Satu dulu, agar perkara ini bisa diselesaikan, tentu yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana harus digeledah dulu dong. Oke, baik. Harus disita dulu berkas-berkasnya, harus disita dulu yang terkait dengan itu. Apa itu? Tempatnya? Gedung Bundar, tempat Jampitsus berkantor, tempat perkara Asabri Jiwasraya ditangani. Itu dulu. Pertanyaannya, berani nggak penyidik yang terdiri dari 9 orang itu menggeledah kantor dia sendiri? Itu pertanyaannya. Tentu kita akan menunggu taji ya dari 9 anggota tim penyidik khusus yang tentu harus bekerja dan mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di Gedung Bundar sesuai dengan pernyataan dari Mas Zainur. Terima kasih Mas Zainur Rohman dan juga Pak Anton Carlian telah bergabung di Kompas Petang.